Tutorial mata kuliah Hukum Dagang dan Kepailitan. Topik ke-9 dari 25 topik. Pembantu perusahaan. Disediakan di channel Global Tutorial. Pengertian pembantu perusahaan. Dalam praktik tidak ada seorang pedagang pun atau perusahaan bertindak sendirian dalam melaksanakan usahanya. Sebagai pengusaha, sedikit atau banyak akan memerlukan tenaga dan pikiran orang lain. Hubungan dengan orang lain tersebut ada hubungan hukum yang disampaikan dalam suatu perjanjian kerja. Dengan demikian, pedagang-pedagang tersebut tidak lagi melaksanakan usahanya sendirian, akan tetapi dalam bentuk kerjasama dengan orang lain dalam bentuk perusahaan. Semakin berkembang perusahaannya, semakin rapi organisasinya, yang terbentuk di dalamnya dan semakin banyak pihak-pihak yang terlibat. Umpamanya di toko akan dijumpai pelbagai jenis pekerjaan seperti bagian penjual, bagian penerima uang, bagian pembungkus, bagian pengangkut ke suatu tempat dan seterusnya. Mereka semuanya dinamakan secara umum sebagai pelayan-pelayan perniagaan atau pembantu perusahaan. Demikian dijelaskan oleh Prof. R. Sukardono. Pembantu perusahaan terdiri dari dua macam yaitu, 1. Pembantu perusahaan di dalam perusahaan. 2. Pembantu perusahaan di luar perusahaan. Pembantu perusahaan di dalam perusahaan. Pembantu perusahaan adalah pekerja-pekerja keliling, pemegang prokurasi, pengurus filial, pemimpin perusahaan. 1. Pedagang keliling. Bagian ini adalah yang mempunyai tugas keluar untuk memperluas perjanjian-perjanjian jual-beli antara perusahaan sebagai majikan dengan pihak ketiga. Pekerjaan ini ada persamaannya dengan agen perusahaan yang juga menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga. 2. Pemegang prokurasi atau kepala bagian adalah jenis perantara dalam perusahaan, di mana ia dalam hubungannya dengan majikannya diberi keleluasaan penuh untuk melakukan perniagaan yang dipercayakan kepadanya. Umpama dalam meminjam uang, menerbitkan, dan mengakseptasi surat-surat berharga misalnya wesel. 3. Pengurus filial atau kepala cabang mewakili majikannya dalam semua hal yang berhubungan dengan cabang perniagaan, yang pemeliharaannya dimaksudkan dalam tugasnya. 4. Pemimpin perusahaan, manajer, terikat dengan suatu perjanjian kerja dengan pemilik perusahaan dan diberikan kekuasaan pertama dari pengusaha perusahaan dan memegang kekuasaan yang luas dalam menjalankan usahanya. Sehari-hari, ia menggantikan fungsi pemilik perusahaan, pengusaha. Ia bertanggung jawab terhadap maju mundurnya perusahaan. Dalam istilah sekarang ia adalah direktur utama, sedangkan di bawahnya adalah direktur-direktur yang diberi wewenang memegang salah satu bidang perusahaan tertentu. Hubungan hukum antara pembantu-pembantu dalam perusahaan dengan pengusaha adalah A. Hubungan perburuhan adalah hubungan yang bersifat atas bawah yaitu antara yang memerintah dan yang diperintah atau hubungan majikan dan buruh. B. Hubungan pemberian kuasa adalah suatu hubungan hukum yang diatur dalam pasal 1792 KUH Perdata. Hubungan antara pengusaha sebagai pemberi kuasa sedangkan si manajer merupakan penerima kuasa atau pemegang kuasa. Pemegang kuasa mengikatkan diri untuk melaksanakan perintah pemberi kuasa, sedangkan pemberi kuasa mengikatkan untuk memberi komisi maupun upah sesuai perjanjian. Pembantu perusahaan di luar perusahaan. Termasuk dalam pembantu perusahaan ini adalah agen perusahaan, notaris, pengacara, makelar, komisioner. 1. Agen perusahaan adalah orang yang melayani beberapa pengusaha sebagai perantara dengan pihak ketiga. Mereka ini mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha dan mewakilinya untuk melakukan perjanjian selanjutnya dengan pihak ketiga. Hubungan hukum dengan pengusaha adalah hubungan pemberian kuasa dan bersifat tetap bukan bersifat berkala karena ia mewakili pengusaha, jadi bukan hubungan perburuhan atau hubungan antara majikan dan buruh. 2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akte otentik mengenai segala perbuatan hukum, perjanjian-perjanjian dan ketetapan-ketetapan yang diperintahkan oleh undang-undang. Akte yang dibuat notaris disebut akte notaril adalah akte yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi yang berkepentingan. 3. Pengacara adalah orang yang diangkat pemerintah melalui Menteri Kehakiman, yang mewakili pengusaha sebagai pihak yang berperkara di muka hakim, atau pengadilan, maupun di luar pengadilan. 4. Makelar adalah seorang perantara yang diangkat dan disumpah, berusaha, bertindak atas nama perusahaan dengan menerima proffer, tidak mempunyai hubungan tetap dengan pengusaha. Menghubungkan pedagang pengusaha dengan pihak ketiga dan sebagainya sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHD. Dibandingkan dengan pedagang keliling, seorang makelar sebagaimana juga agen perusahaan tidaklah di dalam hubungan perburuhan terhadap orang, perusahaan di mana makelar bertindak. Makelar dilarang berdagang dalam lapangan perusahaan di mana dia diangkat dan menjadi penjamin dalam perjanjian yang dibuat dengan perantaraannya.
5. Komisioner adalah pedagang perantara yang tidak memerlukan pengangkatan resmi oleh pejabat negara seperti maklar. Tugasnya adalah sebagai penghubung antara pemberi kuasa dengan pihak ketiga, tetapi biasanya dengan memakai namanya sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 76 KUHD. Seorang komisioner dalam menjalankan perusahaan memakai namanya sendiri dengan menerima upah, provisi, segala semata atas perintah dan pembiayaan pihak lain. Hak istimewa yang diperoleh komisioner adalah a. Provisi atau komisi. B. Hak retensi adalah hak menahan barang pengusaha yang masih ada padanya selama komisinya belum dibayar. C. Hak menuntut kembali barang yang sudah dijual dan diserahkan sedang harganya belum dibayar penuh, maka penjual dapat menuntut kembali barang tersebut asalkan barang masih dalam keadaan semula, belum berubah. D. Del credere adalah jaminan kepada pemberi kuasa terhadap penyelesaian perjanjian dengan pihak ketiga yang menguntungkan, maka pengusaha akan memberi tambahan komisi. Hubungan pengusaha dengan pembantu perusahaan di luar perusahaan yaitu bersifat koordinatif, hubungan perburuhan, yang didasari oleh perjanjian pemberian kuasa. 6. Ekspeditur adalah orang yang pekerjaannya menyelenggarakan pengangkutan barang dagangan dan lainnya melalui daratan maupun perairan. Tadinya dia bukan pengangkut tetapi sekarang bisa melakukan sendiri pengangkutan. Ekspeditur adalah menjalankan perusahaan jadi harus tunduk pada pasal 6 KUHD, yang mengatur orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan membuat pembukuan dan catatan agar mudah diketahui hak dan kewajiban dan mudah diketahui perusahaan itu sehat atau tidak. Tanggung jawab ekspeditur terhadap barang yang diangkut selama pengangkutan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Artinya ekspeditur juga bertanggung jawab terhadap rusaknya dan hilangnya barang yang diangkut karena kesalahannya. Perusahaan swasta dan perusahaan negara. Berdasarkan pengertian perusahaan secara ilmiah tersebut, kita dapat membedakan bermacam-macam perusahaan yaitu, 1. Perusahaan swasta, yaitu perusahaan yang modalnya seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah. Perusahaan swasta ini ada 3 macam yaitu, a. Perusahaan swasta nasional, yaitu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh WNI. B. Perusahaan swasta asing, yaitu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh WNA. C. Perusahaan campuran, joint venture, yaitu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh WNI dengan WNA. 2. Perusahaan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Prep. Nomor 1 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk usaha negara, menjadi undang-undang. Menurut undang-undang ini perusahaan negara dibagi menjadi 3 bentuk yaitu, a. Perusahaan jawatan, perjan, ialah perusahaan negara yang didirikan dan diatur menurut ketentuan BW. Indonesiske Bedrijvenwet. B. Perusahaan umum, Perum, ialah perusahaan negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Prep Tahun 1960. C. Perusahaan perseroan, Persero, ialah perusahaan negara dalam bentuk PT yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pendirian PT, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. 3. Perusahaan gabungan, yaitu perusahaan yang modalnya berasal dari modal milik pemerintah dengan pihak swasta, baik swasta asing, WNA, maupun swasta Indonesia, WNI. Selain penyerahan tersebut ada lagi penyerahan yang khusus yang disebut penyerahan hak milik atas kepercayaan, fiducia eigendom overdracht. Kekhususannya yaitu di dalam penjaminan, kalau benda bergerak itu dijaminkan, benda itu tidak diserahkan kepada kreditur namun, benda itu tetap dipegang oleh debitur, sedang yang diserahkan adalah akte kepercayaan, akte fiducia, yang di dalamnya dinyatakan bahwa debitur menyerahkan barang-barang tersebut sebagai jaminan atas utangnya kepada kreditur, sedangkan debitur masih tetap dapat mempergunakan benda tersebut. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.